Perkenalkan, nama saya Cassandra Immanuela dari kelas 81 absen 2 SMP Pemadilana Bakti akan menjelaskan tentang alat optik dari kajian fisika. Alat optik yang saya gunakan di sini adalah mata. Ya, sebelum dari itu, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih alat optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kerjanya. Biasanya menggunakan cermin dan lensa. Ada jenis-jenis alat optik. Yang pertama ada mata, yang kedua ada kamera, yang ketiga ada loop, yang keempat ada mikroskop, yang kelima teleskop, dan yang terakhir proyektor. Ada nih bagian-bagian mata. Yang pertama ada otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Ada bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, kornea. Kornea itu fungsinya untuk menerima dan mendeskan cahaya. Yang kedua ada iris, fungsinya untuk memberi warna pada mata dan mengatur intensitas cahaya. Yang ketiga ada pupil, fungsinya itu mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, itu ada lensa, fungsinya untuk membentuk bayangan benda. Yang kelima ada retina, fungsinya untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa. Yang terakhir ada saraf, itu fungsinya untuk melanjutkan sinyal yang diterima retina menuju otak. Ada dua pembentukan bayangan pada mata normal. Yang pertama itu tampak di mata, fokus pas di retina, dan jaraknya tak terhingga. Yang kedua, fokus pas di retina, lensa menegang, dan jaraknya berhingga. Ada beberapa cacat mata. Yang pertama, ada miopi atau rabun jauh, yaitu ketidakmampuan melihat benda yang letaknya jauh. Bayangan jatuh di depan retina, penderita miopi dapat dibantu kacamata berlensa cekung atau negatif. Hipermetropi atau rabun dekat, ketidakmampuan melihat benda yang letaknya dekat. Bayangan jatuh di belakang retina, penderita hipermetropi dapat dibantu kacamata berlensa cembung atau positif. Yang ketiga, yang terakhir, presbiopi atau mata tua, ketidakmampuan melihat benda yang terlalu dekat maupun terlalu jauh. Penderita presbiopi ini dapat dibantu kacamata berlensa rangkap, yaitu kacamata berlensa cekung di bagian atas dan lensa cembung di bagian bawah. Mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Pada organisme yang lebih tinggi, mata adalah sistem optik kompleks yang mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya, mengatur intensitasnya melalui diafragma, memfokuskan melalui penyesuaikan lensa untuk membentuk sebuah gambar, mengkonversi gambar tersebut menjadi satu himpunan sinyal listrik, dan mentransmisikan sinyal-sinyal ke otak melalui jalur saraf kompleks yang menghubungkan mata melalui saraf optik menuju korteks visual dan area lain dari otak. Mata dengan daya resolusinya memiliki 10 bentuk yang berbeda secara fundamental dan 96% dari spesies hewan memiliki sistem optik yang kompleks. Mata kompleks ini mampu membentuk gambar seperti pada moluska, chordata, dan arthropoda. Mata yang paling sederhana seperti pada mikroorganisme tidak melakukan apa-apa, tetapi dapat mendeteksi apakah lingkungan sekitarnya terang atau gelap, yang cukup untuk pengiringarusan ritme sirkadian. Dari mata yang lebih kompleks, sel ganglion fotosensitif retina mengirim sinyal sepanjang saluran retinohipotalamik menuju inti supraklasmatik untuk efek penyesuaian sirkadian dan menuju daerah pratektal untuk mengontrol refleks sinar pupila. Mata kompleks dapat membedakan bentuk dan warna. Bidang penglihatan pada banyak organisme, terutama predator, penglihatan binokular melibatkan wilayah luas untuk meningkatkan persepsi kedalaman. Pada organisasi lain, mata terletak sedemikian rupa sehingga memaksimalkan bidang pandang seperti pada kelinci dan kuda yang memiliki penglihatan monokular. Protomata pertama di antara hewan berevolusi 600 juta tahun silam sekitar ledakan Kambrium. Nenek moyang terakhir dari hewan memiliki perangkat biokimia yang diperlukan untuk penglihatan
dan mata lebih maju berkembang pada 96% dari spesies hewan, pada 6 dari -35 filum utama. Pada kebanyakan vertebrata dan beberapa moluska, mata bekerja dengan memungkinkan cahaya untuk masuk dan memproyeksikannya pada panel sel peka cahaya yang dikenal sebagai retina. Di belakang mata, sel kerucut atau untuk warna dan sel batang untuk kontras cahaya rendah pada retina mendeteksi dan mengkonversi cahaya menjadi sinyal saraf untuk penglihatan. Sinyal visual tersebut kemudian diteruskan ke otak melalui saraf optik. Mata biasanya berbentuk seperti bola, diisi dengan zat seperti gel transparan yang disebut benda bening, dengan lensa pemfokus dan sering dengan suatu selaput pelangi. Relaksasi atau kontraksi otot di sekitar selaput pelangi mengubah ukuran pupil sehingga mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan mengurangi aberasi ketika terdapat cahaya yang cukup. Mata pada kebanyakan cephalopoda, ikan, amfibi, dan ular telah memiliki bentuk lensa yang tetap dan memfokuskan penglihatan yang diperoleh dengan lensa teleskopik serupa dengan cara kamera berfokus. Demikian presentasi saya tentang alat optik yaitu mata. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.